kombes lah, apalah semua juga kita pada kagak ada, Enggak. kita yang simpati sama dia kelihatan banget. Loh, Mbak Vera ikut tak? Playing victimnya. Bukan. Kalau Anusya nggak ikut. Yang Enggak, Mbak Vera ikut tak? Teh Vera ikut, karena kan Teh Vera yang melaporkan ke Badan POM, Justiper ini kan. Oh. Tapi tidak ada tanggapan dari Badan POM gitu. Udah dilaporkan. Jadi itu juga yang menjadi pelaporan salah satu tambahan ke penyidik Medan. Jadi penyidik Medan juga tepok jidat sih sebenarnya. Oh ternyata begini banyak yang dibuka sih di gelar perkara khusus itu. Jadi banyak apa sih informasi baru di situ gitu kan. Ya udah nanti kita ikutin aja prosedurnya seperti apa. Tapi ada drama lah di situ yang membuat kita sebenarnya kita aduh apa-apaan ini kan yang gelar perkara khusus kan para penegak hukum ya, para empok lela ya. Jadi kan mereka tahu oh ini playing victim, oh ini kan kelihatan. Ngapain sih pakai acting? Ada yang bilang ini Mbak, tapi aku nggak setuju. Salio bilang begini. Doktif dan Nikita memang dua perempuan paling cerdas dan ya paling cerdas. Enggak. Paling cerdas gini, beda itu Doktif sama Nikita. Menurut kita yang dekat dengan Nikita itu kalau di sosmed wow berani, tapi aslinya katanya kalem. Aslinya kalem dia. Aslinya kalem, tapi kalau Doktif itu mau di sosmed, mau di aslinya begini ini memang. Begini memang. Iya, teknik kita aslinya kalem orang. Nggak ada yang beda. Tapi kalau ketemu Doktif mau di sosmed ataupun di dunia nyata ya begini, nggak ada yang berbeda. Udah mau nggak boleh di ruangan. Di gelar perkara khusus nggak boleh ada yang merekam, nggak boleh nanti kena pelanggaran gitu. Tapi ya gemes sih sebenarnya, Tapi boleh sih ditanyakan apakah AS nangis gitu. Kalau dia ternyata dia menjawab tidak, nah saksinya pok lela di situ semua saksinya kita semua ada. Bahkan ketua sidang aja ngelihatnya sebenarnya nggak mau ketawa sih sebenarnya. Aduh, lu di sini kagak bisa drama gitu loh. Karena ini dihadapi polisi semua loh, bukan masyarakat yang gampang ditipu dengan mimik yang melas gitu kan, dengan ini dihadapin polisi yang biasa ngadepin kriminal gitu loh. Jadi ini saya sampaikan ya. Jadi sebagai seorang praktisi, saya ingin ini pendukung Nikmir kan lagi ngumpul dengan si pengacara. Belum pernah ke Polrestabes Medan ya, nggak pernah sama sekali. Jadi kalau sampai di situ harusnya dia rekam tuh CCTV-nya dia ini gitu ya, nggak pernah sama sekali. Jadi dengan menyerangnya, jadi itu bohong. RG ini menyerang. Nggak ada itu, Dokter nggak pernah ke Medan. Menyerang direktur tadi kemarin itu yang disebutkan namanya, dengan menyerang itu satu indikator Bang Roberto Pasaribu ya Bang Roberto. Itu berarti mereka lagi panik. Di cyber Polda. Di cyber artinya ini baik untuk NM. Makanya dia serang. Seandainya dia yakin dengan perkara ini, dia gak bakal nyerang itu. Apalagi yang diserang dirnya loh. Ngeri kali dir yang diserang. Dir loh yang diserang. Itu berarti ada indikator mereka panik. Ya, ada indikator kebaikan untuk persoalan NM ini. Makanya panik hingga langsung menyerang pribadi. Itu. Kalau mereka nggak yakin dengan perkara ini, nggak panik, wah nggak bakal diem aja. Itu. Tenang aja ngikutin gitu ya. Kenapa sih kok harus preskon? Ngapain sih? Iya, justru karena mereka panik. Mending enak jualan, jaga klinik. Ngapain sih? Ya, malah Doktif bolak-balik ini diundang lagi nih, Rumpino Secret aja belum Doktif iyain ya kan. Karena kalau katanya wah kalau diundang Doktif tuh ratingnya naik. Ratingnya naik nggak turun ya, dijamin ya. Nggak turun loh. Nanti kalau turun Doktif yang diserang loh ratingnya. Enggak, katanya dia teman nanti aja dah. Tarantar aja deh. Gitu lagi males, lagi pengen nyantai aja, pengen spa, pengen nanti enggak gilain nanti kayak kemarin sih. Nanti kayak kemarin tuh si tukang ngerusak lagu ngomongnya kalau ngundang Doktif nggak bisa, ratingnya nggak naik dan sebagainya itu. Enggak, itu kalau ada story IGS tuh bohong itu bisa dituntut itu. Kalau misalnya emang ada, dikirim aja ya nanti atau diposting aja kali lewat di tempatnya Doktif. Itu bisa Doktif serang balik gitu, nggak pernah Doktif ke Polrestabes Medan ya. Kalau misalnya ada gambar itu postingan dia, silahkan dikirim karena bakalan Doktif tuntut. Itu tuh penyebaran berita hoax, itu nggak pernah ya. Oke.
nggak pernah di Medan ya. Diperiksa di Jakarta Pernah. kan itu? Iya, di Tangerang, di Tangsel. Di Tangerang. Terus nggak pernah ya Dotif nangis tuh nggak pernah ya, ini ngadi-ngadi gitu. Nggak pernah Dotif ngadepin orang-orang kayak gitu, geng sirkus pakai acara nangis, sorry gitu. Nangis tuh kemarin gara-gara diputus vonisnya Sahrul Semprul. Nah itu baru Dotif nangis terharu gitu. Mau ngadepin geng sirkus kok nangis? Ih, maaf ya. Gitu, nggak bisa. Dotif tuh nggak pernah, mental Dotif bukan kayak begitu. Gitu. Sini loh. Apa lo gitu ya Mas Gatot ya. Dia mah itu baterainya itu dari pagi sampai pagi lagi. Stabil. Saya nemenin beliau tuh dari pagi sampai malam. Sudah mataku udah begini-begini. Dia masih, "Ntar ya, aku mau take." Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah ya Karim. Aku sampai belain minum kopi. Habis itu minum kopi lagi biar melek ini mata gitu. Dia enggak. Terus itu, "Ntar ya Mas, aku tak take." Ya Allah. Harus nggak ada habisnya itu. Padahal itu datang dari Dubai itu, bayangkan itu. Dari Dubai loh. Si Riko ngikutin Dokter 3 hari, langsung dia teparnya 5 hari. Enggak, apalagi Riko, Mbak. Pasti nggak kuat lah. Aduh. Bener-bener ya Aku Allah. ngikutin emak gua 3 hari, tepar gua 5 hari, mak aku ngakak, ya Allah. Aduh. Nggak ada capeknya loh, nggak ada capeknya, gila. Sakit-sakit juga tetap aja ngoceh. Iya Gitu betul loh. Arsin, betul. Tapi emang bener sih, jadi si RG itu sering pakai mulutnya orang sih. Jadi dia nggak pernah dari mulutnya dia sendiri, gitu kan. Jadi dia ngatain Doktif itu kan pakai mulutnya si SS. Akhirnya kan yang kena kan si SS kan, yang pencemaran nama baik. Jadi dia jongkrokin orang gitu. Itu jongkrokin orang buat kena, tapi dia sendiri sama seperti pada saat dia bilang ke Anus ini kalau Doktif melaporkan ORG kan. Akhirnya kan si Anus bilang itu, ya ternyata kan Doktif kan bilang, apa ini maksudnya ini, hati-hati loh Anda dengan klien Anda bisa Doktif tuntut loh udah menyebarkan berita hoax. Ternyata kan dia mengklarifikasi, minta maaf kalau itu ternyata salah, dia salah menganalisa. Duh. Enak lawyer salah menganalisa, lawyer 5 digit, maaf, nggak jadi nanya. Lawyer 5 digit. Gitu. Ngeri. Tanda-tanda benar bikin story. Nggak apa-apa, dia mah namanya tomat. Kok panik, orang panik ya begitulah biasa. Ini ada yang nanya itu loh Mbak, Dokter pernah ke titik bencana kota Palu nggak? Pernah lah, Palu apa mau tanya Donggala? Tahu Doktif ke Donggala. Doktif ke Donggala tuh ada pulau yang jauh 3 hari nggak terima bantuan. Doktif naik kapal otok-otok itu. Doktif ke sana, marip-marip ditemenin sama tentara 2. Karena nggak boleh nggak ditemenin tentara, karena kapalnya bisa monteng karena di situ masih ada gempa ya. Jadi kalau suatu saat tsunami ya udah kita meninggalnya di laut gitu. Jadi tinggalin KTP. Kita tinggalin KTP ber-8 orang. Jadi kalau udah meninggal aja kan gitu, meninggoy aja gitu, tinggalin KTP. Gitu. Itu kayak begitu. Dia mah pasrah hidupnya. Ngapain? Yang penting jangan tinggalin utang lo ya. Utang miliaran ojo macem-macem. Sopo sing bayar terus. Mentalnya Doktif itu mental Pakistan. Jadi walaupun lawannya India, nggak menter dia, tenang. Makanya tuh sopir lagi pilotnya pesawat tempur yang Pakistan yang melawan pesawat tempur India banyak itu kan tenang dia dengan senyumnya, itu Doktif. Iya, hajar, Allahu Akbar. Gitu. Maju sampai sih.